wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Sleman. Perkenalkan saya Enang Wahyu Widayati dari SMK Penerbangan AAG Adi Sucipto. Saya Wahyu Widastuti dari SMA Sunan Kalijogo, Cangkringan. Saya Hari Priyanti dari SMK Negeri 1 Cangkringan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Wahyu. Iya, apa kabarnya nih Bu Wahyu? Alhamdulillah baik, Bu Enda. Bu Wahyu kelihatan cantik ini hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kabar Bu Enda bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu, hari ini seperti yang Ibu lihat nih, sehat gitu ya. Iya. Alhamdulillah, Ibu. Iya. Ya, rencananya hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Ibu, hari ini nanti saya akan melakukan coaching bersama Ibu Ari, Bu. Iya. Sebelum melakukan proses coaching, ada hal yang ingin saya bicarakan, Bu, boleh? Boleh Ibu, boleh. Monggo. Iya. Ya, Ibu nanti kan pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan amati dan akan saya nilai, Bu. Yes. Dengan pastinya dengan rubrik penilaian. Seperti apakah sesuai dengan kita belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, siap pokoknya. Ya, selanjutnya saya ingin bertanya lagi, Bu. Sebelum melakukan proses observasi itu begini, untuk kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching itu sendiri ya Bu ya, yaitu antara lain kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu Ibu. Jadi Ibu nanti akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya. Di antara ketiga kompetensi, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke Bu, dari ketiganya itu nanti mungkin saya lebih ke yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu, seperti itu. Jadi ada 2 ya Bu yang ingin dikembangkan. Iya. Yang lebih spesifik lagi yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu. Iya, betul Bu. Ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa? Nanti ditemukannya solusi dari permasalahan yang telah disampaikan oleh coachee Ibu, dan coachee tahu cara-cara bagaimana atau langkah-langkahnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut. Baik Bu, berarti indikator yang dicapai yaitu ketika coachee sudah menemukan sendiri langkah-langkah penyelesaiannya atas permasalahannya sendiri, gitu Bu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nantinya jika proses coaching telah selesai, kita akan berbincang-bincang kembali Bu. Ya, siap Ibu. Semangat kita ya Bu ya. Terima Semangat kasih. Bu. Assalamualaikum Bu Ari, apa kabarnya? Bu Endang, baik. Oke, nih wah semangat sekali ya Bu. Iya, saya mau coaching sama Bu Endang. Oke Ibu, ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh iya Bu, begini Bu Endang, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Saya ingin ngobrol berbincang tentang masalah saya di kelas. Boleh Bu? Boleh banget Bu. Nanti kalau ada yang bisa saya bantu, nanti saya bantu Ibu. Oh baiklah ya Bu. Oke. Jadi begini Bu, saya itu kan di kelas ada masalah dengan siswa saya. Jadi siswa saya itu kurang begitu antusias dalam KBM. Di dalam pembelajaran itu mereka kurang adanya mau bernalar kritis. Kalau dikasih soal itu harus sesuai dengan contoh soalnya. Jadi kalau dikasih
soal agak melenceng sedikit lah, dengan tingkat agak lebih sedikit mereka sudah kesulitan. Jadi kemudian saya juga bingung, kok anak-anak seperti itu saya harus bagaimana begitu. Oh ya, berarti ini permasalahan tentang pembelajaran di kelas ya Bu ya? Iya. Oke, berarti terus ini membuat Bu Ari itu merasa resah seperti Iya. itu. Oke, baik. Terus kemudian di sini berarti Ibu tujuannya menemui saya itu ingin mendapatkan apa ya, solusi atau ide yang nanti bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti itu Ibu? Iya, iya begitu Bu. Oke. Saya ingin coaching dengan Ibu supaya saya ada penyelesaian untuk saya sendiri. Oke, baik Ibu. Menurut Ibu Ari, proses pembelajaran yang ideal itu seperti apa Ibu? Menurut saya idealnya ya saat pembelajaran itu siswa itu berlomba-lomba menunjukkan keaktifan di kelas. Jadi anak-anak aktif, berlomba-lomba nilainya bagus, dinilai oleh gurunya. Kemudian pada proses pembelajaran itu mereka bisa berpartisipasi. Oh, baik. Kemudian kalau dikasih soal yang taraf kesulitannya lebih dari contoh soalnya, mereka tertantang untuk menyelesaikannya. Jadi bisa berpikir lebih lagi, tidak sekedar seperti contoh. Oh iya, siap. Kemudian begitu berarti seperti yang hal yang tadi itu yang menurut Ibu idealnya. Kemudian proses yang selama ini proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas berarti belum menunjukkan keaktifan siswanya, nggih. Demikian juga untuk pada saat pemberian soal. Nah, apakah ada upaya Bu yang lain untuk itu? Sebenarnya sebagai guru itu sudah menghendaki siswanya menggunakan gadget mereka digunakan, tapi bukan hanya untuk media sosial saja. Jadi anak-anak harapannya untuk ke YouTube, media pembelajaran, kemudian mencari materi-materi yang ada di internet, begitu Bu. Jadi harapannya HP digunakan semaksimal mungkin agar anak bisa memanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembelajaran, begitu. Baik, berarti itu kira-kira tujuan yang akan Ibu capai itu apa Bu dari hal tadi itu? Jadi tujuannya para siswa semuanya dapat bernalar kritis, antusias dalam pembelajaran, berpartisipasi aktif, kemudian nilainya di atas KKM gitu Bu. Kemudian anak-anak juga aktif di kelas, jadi berlomba-lomba dalam proses pembelajaran untuk mencapai yang terbaik. Oke, baik. Bagus sekali Bu ide seperti itu. Nah, kemudian dari ide tersebut yang Ibu tuh apakah kira-kira ada hambatannya nggak ya Bu yang menurut Bu Ari itu? Hambatannya ada Bu. Siswa itu kurang bisa bernalar kritis, itu hambatannya. Jadi kayaknya untuk soal, misal saya berikan soal yang kontekstual, mereka itu kesulitan. Jadi kesulitan dalam merubah ke kalimat matematis. Karena mereka harus membaca, mengartikan begitu. Oke, baik Bu. Kira-kira Ibu punya upaya nggak untuk mengatasi hambatan tersebut? Hambatan tersebut saya rencanakan mau diatasi dengan pendekatan individu. Jadi kepada siswa-siswa yang mengalami masalah kita dekati untuk menerjemahkan apa yang dimaksud dari soal berupa kontekstual. Oke, ada upaya lainnya nggak Bu? Ada. Jadi upaya lain nanti saya bisa bekerja sama dengan guru-guru yang paham dengan TI ya Bu ya. Jadi saya bisa meminta bantuan kepada beliau untuk membuatkan media atau video atau kuis berupa kuis online begitu, supaya nanti mereka anak-anak bisa lebih paham. Baik. Kemudian Ibu dari hal tadi nih upaya yang telah Ibu bantu, kemudian ada faktor pendukungnya nggak Bu kira-kira untuk mendukung apa yang ingin Ibu lakukan tadi? Sebenarnya faktor pendukungnya dari siswa itu sendiri Bu. Jadi siswa mau antusias, siswa mau partisipasi, itu pendukung dari siswa. Kemudian kalau pendukung dari guru ya teman-teman guru tadi membantu saya untuk membuatkan atau mengajari untuk membuat video dan kuis. Kemudian partisipasi teman-teman rekan sejawat juga. Oke, berarti ada dukungan yang lain nggak Bu untuk keberhasilannya selain yang Ibu tadi sampaikan? Oh tentu ada Bu, dari dukungan dari Ibu Kepala Sekolah. Oh iya. Itu sebagai
leader. Oke. Nah, itu kan tadi Ibu ingin dukungan dari kepala sekolah ya. Bentuk dukungannya itu seperti apa Bu, dari kepala sekolah? Iya. Ibu kepala sekolah itu memberi dukungan, menyediakan waktu Bu otomatis. Kami disediakan waktu untuk pembelajaran, workshop bagi guru-guru untuk media pembelajaran, membuat media, membuat kuis interaktif yang online seperti itu. Oke. Nah, ini rencana ini Ibu kira-kira mau dilaksanakan kapan Bu? Rencana pada awal Januari nanti Bu, karena ini kan sudah bulan November, akhir untuk pelaksanaan PAS, jadi tidak mungkin kalau sekarang ya, mungkin awal semester depan, semester genap. Oke, baik. Nah, bagaimana menurut Ibu Ari untuk saat ini nih, sebelum dilaksanakan program tadi ya yang Ibu rencanakan itu, kalau diukur dalam skala 1 sampai 10 nih, kira-kira anak-anak itu berada di skala berapa Ibu? Kalau menurut saya itu kok baru 5 ya Bu. Oh, 5 ya. Antusias dan partisipasinya masih kurang begitu. Oh, gitu. Nah, menurut Ibu, nah tadi kan 5 nih. Nah, setelah program yang Ibu rencanakan tadi dilaksanakan nih, itu kira-kira jadi berapa Bu dari skala 1 sampai 10 nih? Harapannya minimal 8. Oh, 8. Ya. Keren ya. Bagus sekali Ibu kalau program ini bisa dilaksanakan, kemudian nanti angka keberhasilannya mencapai 8 ya Bu, luar biasa. Keren, gitu. Semoga bisa ya Bu. Oh iya. Jadi masalah yang Bu Ari sampaikan tersebut itu kan dimana siswanya tadinya kurang antusias ya Bu Iya, ya. antusias. Dari coaching ini Ibu sudah tahu ya Bu ya apa yang akan dilakukan. Perasaan Ibu bagaimana nih? Alhamdulillah Bu, setelah coaching dengan Bu Endang ya. Iya. Saya lebih termotivasi, ada ide-ide supaya nanti pembelajaran di kelas saya itu partisipasinya naik, Iya. anak-anak bisa bernalar dengan baik, kemudian nilainya KKM, begitu ya Bu ya. Oh, iya, oke. Semoga untuk coaching hari ini ada pencerahan untuk saya. Iya. Ya Bu, terima kasih, tetap semangat ya Bu Semangat. Ari ya. Terima kasih ya Bu Iya, Endang. sama-sama. Halo Ibu Endah. Halo Bu Wahyu. Bagaimana dengan proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar? Oh, alhamdulillah Bu, sangat lancar. Pakai sekali Bu. Berarti alhamdulillah ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah. Berarti Ibu Endang sudah melakukan observasi dan ada sedikit pertanyaan Bu, apa boleh ini Ibu saya ajukan? Boleh Ibu, silakan. Pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ini ujian ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa Ibu sudah melakukan coaching tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian pengembangan yang akan diinginkan Bu? Iya, selama coaching saya tadi sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta Ibu, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah saya lakukan Bu. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coaching tersebut untuk menyelesaikan masalah. Baik sekali Ibu. Ibu Endang sudah berhasil melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Jadi begini Bu, sesuai yang tadi saya amati itu ada beberapa catatan dari Ibu Endang ya. Ibu Endang sudah berhasil menyampaikan alur Tirta dan sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang sudah ada pada coaching. Bu Ari juga sudah Bu Endang juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi yang harus dilakukan dan menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Itu Bu. Tadi juga saya mendengar percakapan Ibu dengan coaching ya. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh atau persen. Jadi kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Terima kasih Bu. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Oke Bu, untuk kedepannya itu saya tetap ingin mendalami Bu alur Tirta ini sehingga nanti untuk coaching-coaching berikutnya itu dapat lebih baik lagi Bu, karena kita ya sebagai manusia, sebagai guru apalagi itu memang harus belajar dan terus belajar Bu.
Iya. Baik Bu, jadi Ibu ingin mendalami lagi alur tirta begitu supaya lebih baik lagi ke depannya, itu adalah luar biasa. Terima kasih Bu. Ibu sudah memberikan proses coaching hari ini dengan sangat bagus. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan Ibu diberikan kemudahan dalam proses coaching selanjutnya. Terima kasih Ibu. Demikian praktik coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami. Sekian, dan